Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Titi Syandari dengan NIM 126. Saya Cindy Amelia Putri dengan NIM 118. Kami dari kelas PBJ 2022. Di sini kami akan menyampaikan hasil pengamatan dan survei tentang kesadaran mahasiswa terkait konservasi ekokampus FMIPA UNESA dengan topik bahasan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Program Ekokampus dilatar belakangi antara lain bahwa lingkungan kampus diharapkan menjadi tempat yang nyaman, bersih, teduh, hijau, dan indah. Pengertian ekokampus dalam konteks pelestarian lingkungan bukan hanya suatu lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan yang hijau. Ekokampus bermakna sejauh mana warga masyarakat kampus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien. Misalnya dalam pemanfaatan kertas, alat tulis, penggunaan listrik, air, lahan, dan pengolahan sampah. Berikut video tentang ekokampus FMIPA UNESA dengan topik keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu keanekaragaman hayati flora dan keanekaragaman hayati fauna. Keanekaragaman hayati flora dan fauna di FMIPA UNESA sangat beragam. Di lingkungan FMIPA, kita dapat menjumpai berbagai jenis tumbuhan, mulai dari tumbuhan berukuran besar hingga tanaman perdu. Dapat dilihat bahwa di lahan di sebelah gedung C3 terdapat tanaman hortikultura seperti pisang. Nah, di area belakang Fakultas MIPA terdapat banyak sekali jenis pepohonan yang rindang. Berkat adanya pepohonan ini, udara terasa sejuk dan lingkungan menjadi asri. Di sini kami akan menyebutkan beberapa jenis tanaman yang ada di belakang fakultas. Di antaranya terdapat Syzygium aqueum atau jambu air, ada Psidium guava atau jambu biji, Mangifera indica atau mangga, Manon longifolium atau glodokan tiang, dan masih banyak lagi jenis pepohonan di sini. Di depan saya ini terdapat semacam greenhouse yang di dalamnya berisi tanaman toga. Tanaman obat keluarga atau disingkat toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman toga adalah sejenis tanaman yang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional. Alasannya, karena toga ini cenderung tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan dan harganya lumayan murah. Secara umum, tanaman toga dimanfaatkan sebagai minuman kebugaran, ramuan untuk gangguan kesehatan ringan, dan memelihara kesehatan serta meningkatkan gizi. Tanaman toga yang dapat kita jumpai di greenhouse ini yaitu jahe, jahe merah, kunyit, kemangi, serai wangi, lengkuas, kencur, daun salam, sambiloto, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini kami juga menemukan tanaman paku-pakuan, seperti tanaman paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa adalah sekelompok tumbuhan paku epifit yang semuanya tergabung dalam genus Platycerium. Kita juga menjumpai Artocarpus
Heterophyllus atau pohon nangka, dan Artocarpus integer atau cempeda. Nangka dan cempeda merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat spesies, dikarenakan keduanya termasuk ke dalam genus yang sama, yaitu genus Artocarpus. Meskipun satu spesies, keduanya mempunyai perbedaan. Hal yang membedakan adalah bentuk kedua buah. Untuk nangka, dagingnya lebih lonjong, padat, kenyal, dan berserat besar. Sementara untuk buah cempeda, sedikit manis, harum, lembut, dan teksturnya mirip durian, bentuknya juga lebih gemuk. Di sini terdapat Garcinia coccinensis atau tumbuhan yang hanya terdapat di daerah tropis. Di sini juga terdapat pohon mengkudu, di mana pohon ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Di sini kami juga akan menjumpai greenhouse, di mana di dalamnya terdapat sekali jenis dari tumbuhan anggrek. Di sini juga terdapat tanaman hidroponik seperti sayur-sayuran. Berikut adalah salah satu upaya kami sebagai mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam ikut serta menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan fakultas. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati fauna. Di sekitar lingkungan Fakultas MIPA, kami juga menjumpai fauna seperti kucing. Terdapat lebih dari 4 kucing yang kami jumpai, mulai dari kucing yang berwarna hitam maupun putih. Kucing-kucing ini disebut juga kucing domestik atau kucing mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kami juga menjumpai burung merpati atau biasa disebut Columbidae. Nah, di dalam museum ini tentunya terdapat banyak sekali binatang dari kelas Pisces, amfibi, maupun reptil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih telah berkenan kami wawancarai untuk kepentingan tugas konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Perkenalkan, saya Cindy Amelia Putri dan teman saya. Perkenalkan, saya Tisu Sulandari. Kami 126. Kami dari kelompok 12, kelas PBC 2022. Silakan perkenalkan nama dan prodi Anda. Perkenalkan, saya Norma Widya Hanifa dari Prodi Pendidikan Sains. Baik, langsung saja saya mulai untuk sesi wawancaranya. Untuk pertama, apakah yang Anda ketahui tentang ekokampus di FMIPA Unesa? Ekokampus FMIPA Unesa bermakna sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien. Misalnya dalam pemanfaatan kertas, alat tulis menulis, penggunaan listrik, air, lahan, dan pengelolaan sampah, dan lain-lain. Untuk pertanyaan kedua, manfaat apa yang Anda rasakan dari adanya kegiatan ekokampus di lingkungan FMIPA? Menurut saya, manfaat yang saya peroleh dari adanya ekokampus adalah lingkungan menjadi asri, sejuk, dan bersih sehingga saya merasa kegiatan perkuliahan lebih nyaman. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, seberapa penting sih ekokampus di lingkungan FMIPA? Menurut saya, ekokampus sangat penting karena lingkungan yang bersih dan hijau merupakan salah satu hal yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda mengajak mahasiswa lain ikut peduli lingkungan?
Upaya yang bisa saya lakukan adalah dengan mengajak teman-teman saya untuk membuang sampah pada tempatnya. Hemat dalam penggunaan energi, contohnya mematikan lampu dan AC ketika perkuliahan telah selesai, menyiram tanaman di sekitar FMIPA, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pertanyaan dari saya, boleh sebutkan apa saja divisi yang ada di Ekokampus FMIPA UNESA? Ada divisi keanekaragaman hayati, divisi pengolahan sampah, divisi ekososial, divisi air, dan divisi ekokarakter. Terima kasih atas narasumber yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kami berikan. Mohon maaf jika ada kata yang berkenan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.